Onsite, inilah beritamu. Fakta terdepan selalu diperbarui. Kabar eksklusif dari Kemang dan sekitar. Demi warga informatif dan terpercaya. Tetap di sini Kemang News hadir untukmu. Kemang News terkini dan terpercaya. Tidak ada. Yang kedua adalah yang akan di cross check juga, misalnya data dari UGM itu berkaitan dengan soal KHS dan KRS. Yang di Polda itu ada dokumennya disita di sana, dari 505 dokumen yang disita oleh Polda Metro Jaya itu adalah misalnya hanya 8 semester. Lalu kemudian di fakta persidangan UGM menyatakan bahwa Jokowi kuliah dari lebih 4 tahun. Nggak tahu lebihnya 1 jam atau 2 tahun ya, nggak tahu ini. Nah, itu beberapa dokumen yang perlu kita kursi lebih jauh. Dalam hal ini adalah saya ingin menegaskan bahwa kerja Bonjoy sesungguhnya adalah melakukan proses audit, terhadap proses apakah benar Joko Widodo pernah kuliah di UGM, dan kalau itu dia pernah kuliah, apakah dia melakukan proses perkuliahan sebagaimana mestinya. Misalnya dia duduk dalam ruang kelas, berarti tentu ada absensi. Lalu kemudian kalau dia pernah ujian, berarti tentu ada daftar nilai yang keluar, dan kalau pernah KKN berarti ada laporan KKN. Dan fakta persidangan yang ada adalah nilai KKN ditemukan, tapi laporan tidak ada. Itu yang kita masih ada banyak sih masih harus kita proses, sehingga ini adalah pentingnya Bonjoy untuk melakukan proses uji dokumen-dokumen itu, karena bagi Bonjoy ada 2 hal. Boleh saja dia asli, benar-benar asli, boleh saja ada dokumen yang asli, tapi prosesnya diperoleh tidak sebagaimana mestinya. Karena teman-teman semua, ada peristiwa di tahun 2015, ada Satgas Mafia Ijazah Palsu. Di Pasar Pramuka, ada satu mesin yang bisa mencetak dalam 1 hari 500 lembar ijazah. Yang dicetak itu adalah palsu, dan salah satu universitas yang dicatat namanya adalah UGM. Itu pengantar saya, teman-teman semua. Saya persilakan ke Mas Lukas untuk apa perjalanan di sama persidangan ini. Nah, terima kasih Bung Samsudin. Bung Samsudin ini memang seorang koordinator media ya. Ini persiapan kita banyak ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang. Jadi sebenarnya tujuan semula kita hanya untuk buka bersama, tapi beberapa teman media meminta ada. Baik, saya akan mungkin dianggap membacakan ya beberapa poin sikap Bonjoy, khususnya terkait putusan sidang terakhir dengan UGM yang juga memenangkan Bonjoy. Jadi Bonjoy kalau ibarat pertandingan bola terkait kontroversi ijazah Jokowi ini, kita sudah mengalahkan 4-11 dari 5-11, jadi 4-0. Kita tinggal menunggu grand final dengan pihak kepolisian yang mungkin akan dimulai nanti usai Lebaran ya. Kita sudah menang dari KPU Pusat, KPU Jakarta, KPU Solo, dan UGM. Nah, mungkin yang menarik adalah setelah mengarungi proses yang berjalan sejak April gitu ya, tapi sidang-sidang itu dimulai Agustus, jadi hampir 6 bulan. Ada apa lesson learned dari yang sudah dicapai oleh Bonjoy sejauh ini ya? Jadi memang pendekatan Bonjoy ini berbeda dengan pendekatan kawan-kawan lain seperti Citizen Lawsuit di Solo dan pendekatan dari RRT yang sekarang tinggal RT ya. Pendekatan CSL itu pendekatan yang satu pendekatan ilmiah menggunakan digital forensik, kemudian yang Citizen Lawsuit menggunakan pendekatan gugatan hukum. Nah, kami menggunakan pendekatan uji keterbukaan informasi dan dokumen publik. Nah, tujuan kami memang ingin menyisir tidak pada palsu atau aslinya ijazah itu sendiri, tetapi adalah apakah ijazah itu dikeluarkan UGM melalui proses yang semestinya. Itu intinya. Karena kalau memang proses-proses itu berjalan sesuai proses yang berlaku dan itu bisa dibuktikan oleh UGM, nah, berarti tidak ada problem misalnya. Nah, tapi dari persidangan itu nanti bisa kita uraikan banyak sekali problem-problem. Jadi tidak siapan UGM untuk memberikan dokumentasi yang kami minta, dan juga
kehati-hatian yang begitu besar sehingga mengatasi seharusnya validasi, autentifikasi. Jadi kehati-hatian itu membuat mereka sama sekali tidak memberikan dokumen-dokumen yang kami minta. Tapi akan saya bacakan dulu, ada 4 poin ya. Dari perjalanan gugatan Bon Jovi sejauh ini 4-0 ya. Pertama, kemenangan Bon Jovi terhadap 4 lembaga institusi dari sidang KIP ini ada lesson learned. Sidang KIP telah membuka mata kita dan publik bahwa satu, bagi politikus bermasalah yang tidak jelas latar belakang pendidikan dan identitasnya, jangan lagi pernah coba-coba peruntungan berpolitik sekedar ingin jadi pejabat publik. Nanti Bang Petrus akan menjelaskan bagaimana tahun 2000 awal reformasi dan tahun 2014-2016 sindikat pemalsu ijazah itu merajalela. Jadi kalau sekarang dipersoalkan itu bukan out of the blue, bukan dari ruang kosong, tapi ada faktanya. Nanti Bang Petrus akan memberikan itu. Yang kedua, bagi PPID instansi pemerintah dan bagi PPID universitas seperti UGM dengan putusan sidang KIP ini tidak lagi bisa bekerja semau gue, artinya bekerja tanpa profesional, tanpa kompetensi. Sekarang publik akan menskrutini, akan meminta, mengawasi kerja-kerja mereka dalam mengelola, menyimpan, dan melacak dokumen-dokumen jika ada persoalan. Jadi ini lesson learned bagus bagi bangsa ini. Yang ketiga, bagi masyarakat, ini ada satu lagi lokus atau tempat mencari keadilan, yaitu KIP. KIP memang sudah ada sejak tahun 2010, sudah 16 tahun. Tetapi dalam konteks sidang Jokowi inilah KIP menjadi primadona baru. Jadi mereka sekarang sangat sibuk, banyak gugatan-gugatan. Nanti Mbak Leoni yang akan menjelaskan soal teknis-teknis atau substansi KIP. Yang keempat, yang penting dari gugatan Bon Jovi ini terkait ijazah adalah bahwa kita harus menegakkan apa yang disebut perangai ilmiah atau perangai ilmiah itu adalah kita tidak bisa menyelesaikan problem-problem dalam masyarakat hanya melalui sentimen pro kontra seperti yang sekarang terjadi di dunia media sosial antara pro Jokowi dan kontra. Itu tidak bisa, itu tidak bagus untuk negara. Jadi harus diselesaikan melalui jalur-jalur yang semestinya. Jalur ilmiah seperti yang dilakukan Roy Suryo dan kawan-kawan, jalur hukum seperti yang dilakukan Citizen Lawsuit di Solo, dan jalur pelacakan melalui informasi dan dokumen publik seperti Bon Jovi dan kawan kita Bonatua. Nah, itulah cara-cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan sengketa yang seolah-olah kontroversial dan menghabiskan energi dan emosi masyarakat yang sudah berlangsung selama 4 tahun ini. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin saya tambahkan, kira-kira what is to be done berikutnya setelah sudah melangkah sejauh ini, sambil menunggu pertandingan dengan kepolisian RI, kita akan melakukan beberapa hal. Kita akan mengidentifikasi, mungkin Bon Jovi juga akan melakukan hal-hal yang juga dilakukan beberapa kawan lain, seperti CLS ya, gugatan. Misalnya adalah sejauh mana nanti setelah kita melakukan riset penelitian yang kuat basisnya, mungkin kita akan juga menggugat oknum-oknum terkait di KPU mungkin, di Solo, di DKI dan di pusat, yang terkait dengan mengapa mereka tidak melakukan autentifikasi faktual, bukan hanya autentifikasi administratif, agar itu bisa jadi kebiasaan. Kemudian kita juga berencana nih setelah usia Lebaran audiensi ke beberapa lembaga pemerintah seperti ke Kemenpan, karena Kemenpan ya pernah mengajukan di era Jokowi dulu mendirikan Satgas anti ijazah, pemalsuan ijazah. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Petrus. Sayang sekali Satgas itu tidak berlanjut, entah karena apa. Nanti Pak Petrus sebutkan keluar. Ya.
Kemudian kita juga akan silaturahmi ke ANRI nanti, Arsip Nasional Indonesia, untuk memastikan bahwa posisi penting pejabat publik itu dokumentasinya harus dimiliki oleh ANRI. ANRI seperti kita ketahui tidak memiliki dokumen-dokumen dan informasi yang memadai bahkan terkait presiden-presiden RI. Kemudian juga kita siapkan nanti jika pihak KPU dan UGM tidak kooperatif, tidak memberikan dokumen-dokumen yang kita terima, kita tidak lepas kemungkinan akan menggugat ke PT UN juga. Jadi kira-kira itu, dan juga yang kami rencanakan kita akan audiensi ke partai-partai politik, karena partai-partai politik inilah lembaga garda depan untuk menyeleksi calon-calon pejabat publik yang layak. Jadi mereka jangan malah ada kesan jangan-jangan ikut membantu proses memanipulasi dokumen-dokumen itu. Itu temuan sementara kami. Kira-kira begitu, Mbak Dewi. Mau menambahkan? Baik, terima kasih. Saya langsung lanjutkan bahwa apa yang ditempuh Bon Jovi dengan membawa permasalahan dugaan ijazah palsu Jokowi ini ke Komisi Informasi Pusat, karena Bon Jovi melihat proses penegakan hukum melalui upaya pidana baik yang dilaporkan oleh TPUA ke Mabes Polri maupun laporan Jokowi sendiri di Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik, itu sebetulnya bertujuan untuk menutup-nutupi hak masyarakat, mengungkap dokumen ijazah Jokowi, apakah memperolehnya dari UGM secara sah atau tidak. Karena upaya untuk menutup jalan, menutup hak masyarakat untuk mengetahui keberadaan dan kebenaran ijazah itu, kita lihat dari sikap Jokowi sendiri yang tidak mau terbuka. Kemudian badan-badan publik seperti sudah dibawa ke KIP seperti KPU Surakarta, KPU DKI, KPU Pusat, UGM sendiri, bahkan Polda Metro Jaya, semua sikapnya sama, mengunci ini semua. Nah, karena mereka semua mengunci, maka Bon Jovi berpikir ini harus dibongkar pada bagian hulunya, yaitu meminta puluhan dokumen pada Fakultas Kehutanan UGM, mulai dari saat Jokowi mendaftar, pada saat masa dia kuliah di semester 1, semester 2, semester 3, sampai dia KKN, bahkan sampai dia mendapatkan ijazah S1 Kehutanan UGM. Dengan cara mengungkap ini dari bagian hulu, ini untuk mengantisipasi kalau proses pidana ini kandas di tengah jalan, termasuk apa yang terjadi kemarin kita lihat dengan Rismon, Egy Sujana, dan lain-lain. Itu sinyal-sinyal ini akan dikandaskan di tengah jalan. Maka upaya Bon Jovi melalui apa yang dikatakan Pak Lukas tadi, melalui pendekatan akademis, yaitu meminta UGM harus membuka termasuk 505 dokumen yang saat ini disita oleh Polda Metro Jaya tanpa alasan yang jelas. Itu Bon Jovi mensinyalir itu bagian daripada upaya Jokowi, UGM, dan Polri terjadi konspirasi untuk menutup-nutupi hak Bon Jovi untuk mengetahui jejak perjalanan kuliah Jokowi di UGM. Jadi ini memang pekerjaan besar. Dengan putusan KIP atau KIP dengan skor 4-0, ini langkah awal bagi Bon Jovi untuk mengejar lebih jauh. Ya, Bon Jovi akan meminta supaya UGM segera setelah putusan kemarin menyatakan bahwa ijazah Jokowi berikut lampiran-lampiran semua merupakan dokumen yang terbuka dan menjadi hak publik untuk mengetahui, maka Bon Jovi akan meminta Polda Metro Jaya melalui UGM pinjam itu dokumen 502 itu supaya bisa kita lihat. Karena dengan perkara ini kelihatan seperti berlarut-larut, UGM dengan 502 dokumen yang di tangan Polda itu berusaha untuk bersembunyi di situ. Jadi Polda Metro Jaya ini dijadikan bunker untuk mereka bersembunyi. 502 dokumen itu akan dikunci selama proses penyidikan pencemaran nama baik ini tidak selesai. Bayangkan 502 dokumen itu dokumen yang tidak ada hubungan dengan pencemaran nama baik Jokowi. Penyidikan pencemaran nama baik Jokowi di Polda Metro Jaya itu kesannya seperti penyidikan tentang dugaan ijazah palsu.
Kalau penyidikannya tentang dugaan ijazah palsu, maka 505 dokumen itu beralasan untuk disita. Dengan disitanya 505 dokumen itu berarti 505 dokumen ini posisinya sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Entah pertanyaannya siapa yang melakukan kejahatan? Apakah Jokowi atau para tersangka? Jelas bukan para tersangka. Kemudian apakah 505 dokumen itu merupakan hasil dari kejahatan? Dua pertanyaan ini harus dijawab oleh penyidik dan juga harus dijawab oleh UGM. Dan ini kita baca sebagai persekongkolan antara UGM dengan Polri, mungkin juga Jokowi ada di dalamnya untuk menutup itu. Sehingga Bon Jovi sudah mengagendakan segera setelah ini, mungkin setelah Lebaran, akan mendatangi Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi supaya menghidupkan kembali Satgas Penertiban Ijazah Palsu di kalangan pejabat publik yang waktu itu sudah digagas dan sudah mulai dilakukan oleh Menpan RB Pak Yudi Krisnadi. Tetapi badan ini pun tidak jalan. Padahal tahun 2017 sampai tahun 2021 itu ada 21 satgas yang didirikan oleh Jokowi, semua dengan Kepres dan Perpres. Tetapi mengapa satgas khusus mengenai penertiban ijazah palsu ini tidak ada Kepres dan tidak ada Perpres? Ini juga menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga ini tidak jalan hanya karena memang Jokowi sendiri tidak mau mendorong, tidak punya kemauan baik untuk mendorong lembaga ini jalan. Padahal persoalan ijazah palsu di kalangan pejabat publik di Indonesia pada tahun 2006 itu sebuah lembaga survei menemukan bahwa 60% pejabat publik, khusus terutama bagi yang mendapatkan jabat melalui pilkada, melalui pemilu, itu berijazah palsu. Tetapi pemberantasan ijazah palsu ini tidak jalan sama sekali. Tahun 2017 ketika Yudi Krisnadi dan selaku Menteri mulai menggagas bersama Menteri Pendidikan dan Ristek Dikti, waktu itu Pak Nasir sudah mulai melakukan tindakan termasuk masuk ke kampus-kampus, menutup sejumlah universitas karena jual beli ijazah. Tetapi itu pun tidak ada yang jalan. Bahkan Menteri Yudi sampai di reshuffle, ya. Proyek ini tidak jalan. Kita duga ini kaitannya dengan ketakutan dari petinggi-petinggi yang selama ini doyan menggunakan gelar tapi ijazahnya tidak ada. Nah, jadi masalah ijazah palsu ini adalah masalah yang sangat serius bagi aparat penyelenggara negara kita. Kalau kita hubungkan dengan begitu merosotnya pelayanan publik, begitu merosotnya penyelenggaraan administrasi pemerintah di kalangan pejabat publik ini, salah satu sebabnya adalah ijazah palsu, ya, menggunakan gelar berderet-deret padahal sekolahnya tidak jelas. Ini yang membuat upaya pemerintah untuk menertibkan ijazah palsu ini sampai sekarang tidak jalan. Maka Bon Jovi dan LSM dan tokoh-tokoh yang ada di sini ini setelah Lebaran akan mendorong supaya pemerintah menghidupkan kembali Satgas ini, dan supaya kalau perlu DPR juga harus bersuara dan bergerak. Karena selama ini kita bongkar tentang ijazah palsu, apalagi ijazah Jokowi, DPR diam. Bahkan masyarakat menilai jangan-jangan 60% itu yang ijazah palsu itu juga ada di Senayan. Nah, ini yang menjadi pekerjaan besar, ya. Kalau kita mau perbaiki penyelenggara negara kita ini, maka salah satu pekerjaan kita adalah selesaikan masalah ijazah. Dan partai politik ini kan adalah pintu pertama. Harusnya clear dulu di partai, kemudian clear di KPU, setelah itu clear di TPS. Tetapi selama ini baik partai politik, KPU sepertinya dikendalikan oleh mafia ijazah palsu. Ketika masyarakat melapor ijazah palsu, maka mafia ini sudah amankan KPU, sudah amankan perguruan tinggi yang akan didatangi dan ditanya ijazah ini benar atau tidak. Karena soal ijazah ini banyak lubangnya. Begitu dinyatakan sebagai asli, belum tentu dia sah. Karena dia asli tapi dia aspal. Asli tapi palsu. Diterbitkan dulu tahun 70-an, 75, 76, 77 di Jakarta ini banyak universitas swasta jual beli ijazah. Ijazahnya dikeluarkan secara resmi oleh universitas yang bersangkutan, tetapi orang ini ternyata tidak pernah kuliah.
itulah yang disebut ijazah aspal. Jadi ijazah Jokowi ini kalau besok dinyatakan asli, belum tentu sah. Nah, pekerjaan kita selanjutnya setelah dinyatakan sah pun persoalan ijazah Jokowi belum selesai. Akan diuji lagi sah atau tidak. Dan salah satu pintu masuk adalah melalui apa yang sudah dilakukan Bon Jovi dengan skor sudah 4-0. Saya kira sementara di situ saja. Masuk ke Panji dulu ya supaya singkat. Terima kasih. Kemenangan bagi Bon Jovi, kemenangan buat masyarakat Indonesia untuk mendapatkan hasil dari keputusan kemarin, di mana permintaan kami kalau sebelumnya kalau ke UGM selalu ditolak, dan faktanya kemarin putusannya ada 3 yang kami minta. Pertama, dokumen terkait penerbitan ijazah sarjana mantan Presiden Pak Joko Widodo. Kedua, dokumen terkait pencalonannya Pak Joko Widodo, dan ketiga, prosedur kebijakan resmi UGM. Semua diperintahkan oleh putusan KIP kemarin harus segera diberikan setelah masa 14 hari inkrah. Kemarin sudah diterima UGM, tinggal tunggu waktu 14 hari ke depan untuk kita mendapatkan. Jadi ini suatu kemenangan bagi, bukan karena Bon Jovi, tetapi kemenangan bagi masyarakat untuk mendapatkan sejelas-jelasnya ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Silakan kalau teman-teman yang sudah membelot sekarang, silakan, itu urusan mereka, tapi faktanya kami akan tetap maju terus, akan pantang mundur untuk menjelaskan mengenai keberadaan ijazah Jokowi Widodo. Ya. Ya, dalam proses persidangan yang kemarin sebenarnya sudah dibahas tadi. Yang jelas itu membutuhkan waktu sampai 6 bulan untuk meminta kepada PN maupun sebelumnya itu diberikan kepada PNU Surakarta, KPU DKI dan KPU Pusat untuk menyerahkan dan untuk membuka dokumen yang kita minta. Tapi tentunya kita kemarin tanggal 10 Maret kemarin yang kita dapatkan apa yang kita minta itu semuanya sudah terbuka, kecuali yang dengan data apa ini kependudukan, terus ada dokumen yang memang ada hubungannya dengan orang lain. Tapi yang jelas dari 3 kelompok dokumen yang kita minta tentang proses perkuliahan Jokowi maupun dengan tentang legalisir dan sampai proses itu semuanya setuju. Tapi tentunya di sini yang menarik adalah ijazahnya sendiri. Sebenarnya yang penting itu adalah ijazah. Lalu dan proses untuk kita bersidang sampai 6 bulan itu sebenarnya hanya berputar ya pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Itu mereka bertahan bolak-balik hanya untuk bertahankan pasal 17 kalau itu adalah dokumen yang tidak boleh dibuka. Tapi akhirnya ya kita dapat terbuka, dan kita juga memastikan kalau sebelumnya juga kita sudah dapatkan dokumen dari Joko Widodo itu yang mulai dengan ijazah. Itu yang ijazahnya sendiri yang sempat jadi kontroversi karena memang ada yang memang itu dianggap tidak benar, ada yang dianggap itu palsu, tapi sebenarnya ijazah yang sudah diserahkan Jokowi di KPU DKI maupun KPU Pusat itu sudah kita dapatkan ya. Jadi ijazah itu adalah ijazah yang memang tidak sesuai seperti yang disampaikan oleh Pak Ibu Leoni tadi. Jadi ijazahnya adalah seperti ini. Jadi memang ada legalisir, tapi tidak ada tanggalnya. Nah di sini tentunya kita bawakan adalah ijazah yang dari Universitas Gajah Mada juga. Dan di sini ada orangnya itu Pak Edi ini ijazahnya beliau. Nanti boleh ditanyakan bagaimana dia mengurus untuk proses legalisir. Dan ijazah ini ya jauh lebih lengkap. Coba kita bandingkan ijazahnya ya. Anda boleh lihat di sini. Yang ijazah yang dikeluarkan dari KPU DKI, KPU Pusat yang beredar ya seperti ini. Nah, sedangkan yang asli ada sebelum Masehi, ada sebelum Masehi. Ada sebelum Masehi. Ini sama-sama ijazah Joko Widodo yang disebutkan yang sama-sama dari keluaran UGM. Tapi tentunya UGM juga tentunya nggak lancang ya dalam mengeluarkan legalisir. Ada tanggalnya.
Nah, kalau yang di sini pada saat yang 2014-2019 tidak ada tanggalnya. Nanti tentu di sini UGM ini harus benar-benar mempertanggungjawabkan produk ijazah yang ia keluarkan. Apakah ijazah ini juga dikeluarkan oleh UGM? Saya pikir ini yang akan menarik buat kita, karena nanti akan kita dapatkan juga hal-hal yang berhubungan dengan dokumen tersebut. Karena ya satu lagi yang menarik, dalam proses 6 bulan itu sama sekali mereka tertutup. Mereka masalah KKN aja, ini yang disebutkan hanya satu nilai aja yang ada, yang mereka punya. Padahal KKN sendiri kan sebenarnya diikuti oleh berbagai fakultas, banyak orang. Walaupun yang disebutkan atau bilang, fakultas lain kan bisa, tapi cuma satu. Yang herannya, 505 dokumen itu berada di Polda Metro Jaya. Apa itu yang sampai sekian banyak itu? Itu dan tentunya menarik untuk kita ketahui, tapi yang jelas kita akan proses berikutnya untuk sidang KIP. Yang sedikit tambahkan sedikit ya dari jadi soal ini beberapa bukti anomali ini kita sedang kompilasi. Kita sedang mengkompilasi ijazah-ijazah UGM yang dilegalisasi untuk dibandingkan dengan ini. Kita sudah dapatkan beberapa spesimen termasuk dari pengacara kami yang alumni UGM. Jadi itu sedang kita koleksi semua. Nanti pada titik akhir akan kita buka semua. Jadi bukti-bukti. Monggo. Oke. Ada dua hal yang mau saya sampaikan dan nanti juga terkait dengan situasi di mana Bang Desmond sudah berubah gitu ya. Karena kebetulan sekali saya diminta menjadi saksi ahli untuk terutama sebetulnya untuk Bang Desmond diminta sendiri oleh Bang Jamada dan Bang Jamada sendiri sebetulnya pernah tergabung dalam Bonjol. Sebentar ya. Sekejap. Pertama saya ingin menyatakan dua hal, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Desmond itu ibarat sesuatu yang sudah terlanjur dilempar ke publik, sudah jadi milik publik, sesuatu yang sudah tidak bisa ditarik lagi. Pernyataan bahwa Basmo menyatakan bahwa dia punya kesalahan dalam metode penelitian dan dia mengakui bahwa ijazah publikasi. Saya bilang tidak bisa seperti itu, ya. Dan sekedar untuk mengingatkan lagi, setelah saya menjadi saksi ahli Bang Desmond saat itu, saya sudah sempat menyatakan bahwa fenomena anomali dalam ijazah tersebut bahkan bisa dinilai oleh awam, ya. Kenapa? Dia kasat mata bisa dilihat, ya, anomali. Kalau saya anomali ijazah itu pertama adalah pas pertama saya melihat itu adalah keganjilannya dari foto, ya, dan kacamata. Sebetulnya jauh sebelum itu, ya. Sekarang itu ada dua dilema. Orang mengira apakah Desmond tersebut, Bang Desmond tersebut berpindah haluan karena terpaksa atau karena sukarela. Bahwa ada fakta beliau itu dulu bagaimana, itu sudah kami ketahui dari awal. Jadi saya dekat dengan Mas Roy 16 Maret 2025 pada saat video pertama tentang skripsi itu beredar. Saya sudah bertanya sama Mas Roy, ini benar tidak Mas Roy apa yang disampaikan oleh Bang Desmond, Dr. Desmond ini? Benar, saya setuju. Saya dulu di kasus Jessica Wongso itu berada pada pihak yang berlawanan. Jadi sudah kita ketahui lama bahwa Bang Desmond dulu pernah menjadi saksi ahli yang diminta oleh Ketua Simpulan untuk kasus Jessica Wongso. Tetapi Mas Roy menyatakan dalam kasus apa yang dinyatakan sekarang, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Dan dari bekal itulah saya melihat lagi, ya, dengan mata telanjang, ya, bukan dengan keahlian sebagai ahli IT juga.
titik krusialnya kan ada di bagian tulisan yang panjang, bahwa kita melihat akan ada perbedaan bahwa itu apakah ketikan komputer zaman modern ya atau tidak. Sederhananya adalah jarak antar spasi, jarak antar huruf yang konsisten. Dan saya sebelum ya, dan saya menemukan ya perbandingan antara beberapa skripsi yang diposting pada saat itu, ada 5 skripsi kalau nggak salah. Dan memang satu-satunya yang terlihat itu adalah ketikan komputer modern ya, dan Bang Desmond menyatakan itu adalah dengan Spanish syndrome, itu adalah di ijazah yang tertulis atas nama Joko Widodo. Memang saya semukan, kita harus jeli melihat, dan saya punya intuisi itu apa? Karena memang dulu pernah membandingkan perasaan baca titik itu nggak bisa sekonsisten itu. Nah itu titik pertamanya. Terus banyak hal sebetulnya apapun yang terjadi saat ini tetap berterima kasih pada Pak Desmond atas perjuangannya ya, sampai dia membuktikan waktu itu sampai ke UGM ya, ke Perpus meminta nggak dikasih, jadi ada yang disembunyikan saat itu memang. Dan saya miris waktu itu, kenapa skripsi yang harusnya publik kok nggak bisa diakses ya, nggak bisa diakses saat itu. Lalu yang kedua, perjalanan Mas Desmond ke Mas Budi itu juga membuktikan sesuatu. Lalu ke Prof. Sofyan Effendi itu juga membuka suatu fakta. Jadi artinya bahwa dari pernyataan yang pertama itu sudah keluar anomalinya apa. Kemudian perjalanan berikutnya data sudah terkumpul. Mbak Leni, boleh nggak kita tidak fokus terlalu banyak dengan soal Desmond ya, karena itu personal. Jadi lebih baik ke Bon Jovi. Iya, nanti akan ke Bon Jovi. Nah kalau ya soal Desmond nanti biar stop dulu aja, yang Bon Jovi aja. Oke. Jadi panjang nanti. Ya, oke. Dari sana ya, saya coba cut sampai di sana. Jadi ada banyak temuan. Terus dari sanalah kami mengajukan kritik. Artinya apa? Ini seperti jalan buntu kalau nggak ada terobosan. Nah, yang tadi sebagian pengetahuan tentang ini sudah menjadi pengetahuan publik. Kami dengan Bon Jovi sudah membuat bahwa tidak hanya ijazah itu, tetapi semua dokumen pendukung itu adalah milik publik. Dan satu hal, bahwa apa yang dinyatakan oleh Bang Desmond sekarang, bahwa dia ketemu Enbos dan segala macam, itu tidak mementahkan ya bahwa segala dugaan anomali ya. Kita juga sudah menemukan dikit banyak anomali. Misalnya apa? Banyak dokumen ya yang tergolong sebagai output dari suatu tahapan tertentu, tetapi tidak ada input itu ya. Hal yang penting, KKN, laporan KKN melahirkan tanpa hamil. iya. Lalu KHS tanpa KHS, lalu ada legalisir tanpa UGM. Enggak, bahkan permintaan permohonan legalisir itu UGM tidak punya. Ini sudah jadi ini ya, karena itu fakta persidangan, sudah tidak bisa terbantah. Lalu permintaan permohonan verifikasi faktual UGM juga tidak punya. Di sini ini adalah pekerjaan KPU. Tanggung jawab KPU pun tidak melakukan itu. Kemudian kami mendapatkan salinan ya, waktu itu ijazah pertama dari KPU itu dari awal sebetulnya sudah kelihatan tanpa tanggal dan ada cap legalisir yang berbeda ya. Jadi ada output, tapi kapan input itunya ada dan di mana nggak ada. Dan ini adalah saya sudah terima surat putusan dari UGM. Kalau yang KPU sudah, jadi harusnya Rabu besok tuh paling lambat KPU harus menyerahkan dokumen yang kami minta. Lalu UGM ini terhitung dari hari Sabtu kemarin 14 hari kerja harus disampaikan kepada kami. Satu lagi soal pernyataan Desmond tadi, bahwa apa yang dia lakukan ya itu tidak membantah apa yang sudah dinyatakan di buku, karena apa yang ada di buku ya tidak pernah menyatakan ada yang berhubungan dengan Enbos dan segala macam ya. Yang dilakukan adalah
Salah satunya membuktikan bahwa hasil ketikan itu, baik deskripsi itu adalah hasil ketikan komputer modern, ya. Kemudian overlapping dan segala macamnya. Jadi tidak ada berhubungan dengan temuan apakah ada embos atau tidak. Jadi itu mematahkan, ya. Jadi tidak terpengaruh, tidak berubah.